Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini di pembelajaran geografi untuk kelas 10 melanjutkan materi tentang tenaga endogen bagian dari vulkanisme dan seisme. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang tenaga endogen, yaitu tenaga dari dalam bumi yang berupa tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Nah, yang belum terbahas minggu kemarin adalah dampak dari tektonisme. Ya, pergerakan tektonisme atau pergerakan lempeng bumi itu mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya salah satunya adalah membentuk permukaan bumi. Jadi ada pegunungan, ada patahan, ada lipatan, itu dampak positif tektonisme. Permukaan bumi kita jadi bervariasi, kemudian membentuk pemandangan alam yang indah, dan adanya juga tersingkapnya batuan mineral atau sumber daya alam mineral ke permukaan bumi. Kalau dampak negatifnya adalah adanya kerusakan yang ditimbulkan karena tektonisme itu sendiri. Pergerakan yang cepat dalam tektonisme biasanya menimbulkan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang vulkanisme. Vulkanisme adalah aktivitas magma di dalam lapisan litosfer sehingga keluar ke permukaan bumi, meliputi intrusi dan ekstrusi magma. Jadi, magma itu mencoba untuk keluar. Nah, peristiwa mencoba untuk keluarnya magma ke permukaan bumi ini kita sebut dengan vulkanisme. Vulkanisme terdiri dari dua proses, yaitu proses intrusi dan proses ekstrusi. Intrusi adalah penerobosan magma yang tidak sampai ke permukaan bumi. Kalau tidak sampai ke permukaan bumi, hanya sampai di lapisan batuannya saja, di dalam itu kita sebut dengan intrusi. Sedangkan kalau sampai ke permukaan bumi, kita sebut dengan ekstrusi. Nah, intrusi magma menghasilkan beberapa bentukan di dalam bumi seperti berikut ini. Jadi karena tidak keluar magmanya, dia itu mendesak lapisan-lapisan kulit bumi yang ada di sini, dan timbullah bentukan alam di dalam bumi seperti batolit, lakolit, siltstake, apolisa, dan lain sebagainya. Penjelasannya ada di bawah ini. Batolit adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma. Lakolit adalah magma yang menyusup ke lapisan batuan sehingga lapisan batuannya terangkat dan membentuk lensa cembung. Kemudian di bawahnya ada lagi dan lainnya. Jadi silahkan dipahami, di buku ada insya Allah. Ini biasanya sering keluar untuk bentukan dari hasil intrusi magma. Selanjutnya adalah ekstrusi magma. Kalau ekstrusi adalah keluarnya magma ke permukaan bumi atau identik dengan peristiwa erupsi. Jadi kalau kalian mendengar berita tentang Gunung Merapi dan Gunung Raung sama-sama erupsi, berarti itu magmanya sudah sampai keluar ke permukaan. Jadi itu istilah lebih dekatnya untuk ekstrusi. Ya. Erupsi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Kalau erupsi efusif itu erupsi yang tidak disertai ledakan. Jadi magmanya keluar melalui retakan atau lubang kawah yang berupa lelehan. Jadi hanya meleleh gitu ya, tidak meledak gitu. Sedangkan kalau erupsi eksplosif itu keluarnya magma disertai dengan ledakan. Ini contoh efusif. Loh, Gunung Batur di Bali. Kalau eksplosif contohnya Oke, ini ya. Ini contoh efusif. Jadi dia tidak meledak tapi meleleh ya. Sedangkan kalau eksplosif bisa dilihat ini meledak. Jadi lavanya muncrat. Gitu. Itu erupsi eksplosif dan efusif. Kenapa bisa ada efusif dan ada eksplosif? Hal ini dikarenakan karena beberapa faktor. Contoh nyatanya adalah kekentalan lavanya, kemudian ada tekanan gasnya, ada kedalaman dapur magma. Kemudian kasih contoh untuk tipe Hawaii. Ini kan tidak ada asapnya, ledakannya tuh nggak ada ya. Jadi untuk letusan gunung berapi tipe Hawaii, karena
tipe stromboli cair, tetapi tekanan gasnya sedang. Jadi ada tekanan yang menekan ya, menekan dari bawah. Gasnya itu menekan. Jadi ketika ditekan dia akan lebih punya daya ledak. Lebih-lebih lagi kalau dia punya kekentalan magma yang kental. Jadi lebih berat untuk didorong, kemudian tekanan gasnya juga besar dan dapur magmanya dangkal. Jadi ada daya yang lebih untuk mendorong sehingga biasanya menimbulkan ledakan. Nah, itu faktor yang mempengaruhi kenapa bisa eksplosif, bisa eksplosif karena berbagai macam faktor seperti lava, tekanan gas, dan kedalaman magma. Yang mempengaruhi juga ada tipe letusan gunung berapi. Ini ada tipe Hawaii, tipe Stromboli, tipe Peret, tipe Vulcano, tipe Merapi, dan lain sebagainya. Sekarang ke tipe gunung berapi berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, kalau kalian sering lihat gunung ya, gunung Selamat yang setiap hari kalian lihat itu adalah tipe strato. Sedangkan di beberapa daerah di dunia, gunung berapi itu tidak selalu seperti yang kalian lihat di Jawa atau di Indonesia. Ada tipe perisai yang hampir rata ya, tidak terlalu tinggi. Kemudian tipe mar itu yang dia dulu itu pernah erupsi sangat dahsyat sehingga badan gunungnya hampir habis dan membentuk kawah di tengah-tengah. Sedangkan kalau di Indonesia, tipe utamanya di Indonesia kebanyakan adalah tipe strato, yang mana dia seringkali meletus. Nah, bahan letusannya itu kemudian mengendap di badan gunung dan lain sebagainya. Akhirnya dia tetap tinggi dan berlapis-lapis. Itu strato. Yang ada di Indonesia biasanya strato. Kemudian ada material hasil erupsi vulkanik. Kalau erupsi biasanya menimbulkan yang keluar ada gas, cair, dan padat. Kalau gas berupa salvator atau mineral, kemarau berupa uap air, dan gas asam alam. Kalau yang cair bisa lava. Lava itu magma yang sudah keluar ke permukaan, kita sebut lava. Kalau bercampur dengan air kita sebut lahar panas. Kalau ada hujan kita sebut lahar dingin. Tetapi lahar panas maupun dingin sebenarnya sama-sama panas, cuman kalau lahar dingin itu memang lebih dingin, tapi kalau kamu pegang ya tetap panas. Sedangkan kalau yang padat ada es lata, nama lainnya es lata, ada batu yang besar-besar, kemudian ada lapili, ada pasir, ada debu, dan juga ada batu aktif. Ini material dari hasil erupsi vulkanik. Dampak vulkanisme kalian bisa pahami sendiri ya. Jadi tanah di sekitar daerah vulkanik atau gunung itu biasanya subur karena material dari erupsi itu menghasilkan mineral-mineral yang kaya baik untuk tanah. Sedangkan dampak negatifnya merusak gitu ya, ketika erupsi baru terjadi merusak, kemudian debunya juga bisa membuat saluran pernafasan sesak, abu vulkaniknya juga, dan lain sebagainya. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, di Indonesia sebagai negara yang punya banyak gunung api, kita harus siap untuk menanggulangi dampak negatif itu sendiri. Dampak atau bencana itu tidak bisa dicegah, tetapi kita bisa mengurangi dampak. Ya. Tidak bisa mencegah gunung meletus, itu tidak bisa, tapi kita bisa mengurangi dampaknya dengan cara apa? Dengan cara mitigasi bencana. Kita pergi ke suatu tempat mengungsi biar tidak terkena dampaknya kayak gitu. Jadi mengurangi dampak korban jiwa minimal. Itu dampak dari vulkanisme. Lanjut ke seisme atau gempa bumi. Jadi gempa bumi ini pengikut dari gerakan tektonisme dan juga vulkanisme. Seisme sendiri adalah getaran yang berasal dari dalam bumi sampai ke permukaan akibat adanya tenaga endogen. Contohnya ini ya, gempa di Mamuju di Sulawesi. Ada gempa susulan kemarin 4,4 skala Richter magnitudenya. Nah, pusat gempa terdiri dari dua, yaitu pusat hipocentrum dan epicentrum. Kalau hipocentrum itu pusat gempa
cenderung bergetar. Kalau getarannya tidak sampai karena dia sangat dalam, biasanya tidak sampai ke permukaan bumi. Akhirnya permukaan buminya tidak ikut bergetar. Berbeda dengan epicentrum, kalau epicentrum pusat gempanya dekat dengan permukaan bumi. Jadi ketika ada getaran dari epicentrum sampai ke permukaan bumi dan permukaan buminya ikut bergetar, akhirnya ada kerusakan. Macam-macam gempa berdasarkan penyebabnya. Tadi ya, gempa itu pengikut dari tektonisme dan vulkanisme. Kalau gempa yang diakibatkan karena pergerakan lempeng atau pergerakan di patahan atau pergerakan di lipatan, kita sebut dengan gempa tektonik. Ya, kalau ada pergerakan lempeng tektonik dan menimbulkan gempa, kita sebut gempa itu gempa tektonik. Sedangkan kalau gempa yang terjadi karena aktivitas gunung mau meletus, kita sebut dengan gempa vulkanik. Yang ketiga ada gempa runtuhan, yaitu gempa akibat aktivitas pertambangan yang runtuh. Misalkan ini ya, itu kan tambang, kemudian runtuh. Nah, runtuhannya itu bisa membuat getaran. Kalau gempa buatan, itu gempa karena dinamit bom ya. Jadi misalkan mau meratakan tanah, dibom, nanti ada getarannya, biasanya tuh menimbulkan gempa. Itu namanya gempa buatan. Sedangkan gempa bumi menurut pusat gempanya ada gempa dalam, menengah, dan dangkal. Yang menimbulkan kerusakan yang paling parah adalah gempa dangkal karena dia lebih dekat dengan permukaan bumi. Getarannya akan sampai. Kemudian ada alat pengukur gempa namanya seismograf. Nah, di seismograf ini mempunyai besaran atau mencatat gempa dengan ukuran skala Richter. Ini ada tabel skala Richter, yaitu tergantung pada magnitudenya atau besarannya. Kalau misalkan nih ada gempa yang 7 dan berpusat di laut, biasanya itu akan berpotensi tsunami. Kadang kalau ada gempa itu diberitakan berpotensi tsunami atau tidak. Syarat tsunami itu gempa bisa terjadi di laut dan besarannya sampai 7 lebih. Itu akan berpotensi tsunami. Tapi berbeda dengan gempa yang berpusat di darat, biasanya tidak akan berpotensi tsunami. Tapi akan menimbulkan patahan atau lipatan. Begitu. Tapi tetap merusak. Ya. Nah, dampak seisma hampir sama dengan vulkanisme dan juga tektonisme. Dampak positifnya adalah mengangkat mineral atau sumber daya alam yang masih di dalam permukaan bumi terangkat sehingga akan lebih mudah untuk digali. Sedangkan dampak negatifnya bisa menimbulkan tsunami,